Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terkait dengan sikap inklusif, toleran, kepedulian, ya. Jadi agama Kristen itu hal ini menjadi hal yang diajarkan ya Pak ya, karena memang Yesus Kristus sendiri yang dipercaya orang Kristen itu adalah Allah yang turun ke dunia untuk sesama, itu bagian dan bukti bahwa dengan sesama, dengan lingkungan dan seluruh di dalam Yesus Kristus turun ke bumi untuk peduli itu semua. Dan bahkan Yesus Kristus merelakan dirinya itu untuk mengorbankan dirinya untuk menebus dosa, ya, mengangkat harkat dari manusia itu sendiri dari ya keberdosaannya, kematiannya, mati dalam arti rohani di sini, ya minim keberdayaan manusia. Jadi dengan ini ya orang Kristen ya mengambil bagian dari doktrin ini, ajaran ini, untuk hidup dengan sikap inklusivisme, ya, artinya membuka diri lah, tidak ada menutup diri, bahkan peduli dengan sesama. Dan banyak cerita-cerita di dalam Alkitab, kisah-kisah dalam Alkitab terkait dengan itu. Misalnya ada kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Kisah ini kan clear, ada seorang yang dirampok, ya. Dia sudah sekarat sekali. Lalu memang menarik cerita ini, ada seorang ahli Taurat gitu ya. Ahli Taurat itu ya tokoh agama lah pada saat itu ya. Orang Lewi juga ya biasa melayani di Bait Allah, tapi dan mereka ini semua mengajarkan untuk mengasihi sesama, tapi mereka tidak peduli. Maka lewatlah orang Samaria yang dirampok ini, dalam cerita itu orang Israel, orang Yahudi, ya. Yahudi dan orang Samaria itu kan orang Samaria dianggap kelas 2 lah di masyarakat pada waktu itu, tetapi orang Samaria ini yang menolong orang yang dirampok yang konon orang Yahudi. Ya, ini kan jadi sebuah yang selalu dikotbahkan para pendeta untuk menolong sesama, peduli dengan sesama itu jangan dilihat dari latar belakang apapun, mau latar belakang strata sosial, orang kaya, orang miskin, orang papa, sekalipun berbeda keyakinan, tidak membatasi untuk bisa peduli dengan sesama. Orang Samaria ini menggambarkan harusnya seperti itulah orang Kristen, dan syukurlah sikap-sikap ini umumnya ditunjukkan oleh orang Kristen, walaupun masih banyak juga yang tidak peduli dengan, tapi pada hakikatnya ajaran kekristenan itu ya membuka diri, apalagi ada istilah kamu itu adalah garam dan terang dunia. Garam itu, terang dunia itu dia aktif. Begitu lampu dinyalakan, dia sudah menyinari.
Nah, ini dia yang diajarkan masalah toleran, demikian juga kepedulian lingkungan sesama. Banyak di teolog-teolog Kristen itu juga yang meneliti dan menulis tentang ekologi, Pak. Ekologi itu lingkungan. Jadi bahwa kekristenan itu mengajarkan umat Kristen itu untuk sikap-sikap seperti ini. Nah, saya ini kan Pak Frederick dan Ibu Nini ya, ini apa? Mohon maaf ya. Ada juga ya. Jadi saya kan di Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama, Pak. Ya. Kementerian Agama mendapat tugas prioritas di RPJMN mohon maaf 2020-2024 yaitu moderasi beragama. Dan semua unit pada Kementerian Agama termasuk Ditjen Bimas Kristen diberi tugas tanggung jawab moderasi beragama. Moderasi beragama itu adalah keseimbangan antara keyakinan, antara ajaran agama yang diterima dengan perbuatan sehari-hari. Yeah. Keseimbangan, kalau semua agama mengajarkan kebaikan, ya harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira itu salah satu inti dari moderasi beragama itu. Baik. Jadi saya pikir itu dulu pengantar ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pontus yang sudah menjelaskan baik sekali tentang pandangan Kristen berkaitan dengan kepedulian, toleransi. Tadi diambil kisah Samaria tadi ya, menarik ya. Dan juga bagaimana berbagi ya. Baik, berkaitan dengan lingkungan bagaimana? Apakah ada pendasaran khusus pandangan Kristen tentang alam lingkungan? Iya Pak, di dalam Kejadian itu ya saya tidak hafal ayatnya. Kitab Kejadian di Kristen itu ada 66 kitab ya Pak. Alkitab itu ada 66 kitab. Ya. Dan terdiri dari 2 perjanjian ya Pak. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu 39 kitab, Perjanjian Baru 27. Nah, kisah penciptaan manusia di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 28 lah. Di situ dikatakan maka Tuhan menempatkan manusia itu Adam dan Hawa di Taman Eden. Tuhan bersabda, apa saja bisa kamu makan kecuali buah pengetahuan baik dan jahat, dan yang lebih ini dikatakan kuasai dan olah semua ciptaan itu secara bertanggung jawab. Itu yang diperintahkan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Nah, ini kan sebuah ajaran bahwa orang Kristen itu ditempatkan di dunia ini sekali lagi menjadi berkat, garam dan terang itu. Tuhan mempercayakan alam semesta kepada manusia, silahkan diolah, tapi ada kata di situ secara bertanggung jawab, ya tidak sewenang-wenang. Jadi ini kan Perjanjian Lama itu digenapi dalam Perjanjian Baru. Ya, dalam Perjanjian Baru ajaran Yesus Kristus walaupun tidak secara eksplisit tentang pemeliharaan lingkungan misalnya, tapi inti Taurat itu kan kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Ini harus seimbang dia, tidak melulu. Kan ada orang Pak, penting kepada Tuhan katanya,
sesamanya tidak dipedulikan. Nah, itu yang disebut kasih kepada Allah dan sesama itu seimbang. Sebaliknya juga kita peduli sesama, peduli lingkungan. Jadi peduli terhadap lingkungan itu bagian dari kasih kepada Allah. Ya, saya kira luar biasa Pak Pontus ini, pandangan Kristen tentang kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dan kasih kepada lingkungan ya. Ini menarik. Baik Pak Pontus, kira-kira mungkin pertanyaan saya terakhir, tips apa ya yang harus kita miliki supaya bisa menjadi seorang Kristiani yang bisa toleran dalam kehidupan bersama. Ya, saya kira harus kembali kepada Alkitab itu ya, ajaran Tuhan itu. Sekali lagi, ya kedatangan Kristus Yesus ke dunia ini, sekali lagi seperti saya katakan tadi, bukti nyata bahwa Allah sangat peduli dengan umat manusia. Ya, diampuni dosa-dosanya, dipelihara dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini harus ditunjukkan oleh orang Kristen. Ya, kita saja sudah diampuni, kita saja diberkati. Masa kita berkat itu kita tahan sendiri? Justru tentu tidak sesuai dengan Alkitab, Pak. Tidak sesuai dengan ajaran kekristenan. Jadi diberkati untuk memberkati, dikasihi Tuhan untuk mengasihi. Jadi kalau kita simpan sendiri, justru menjadi penyakit, kira-kira begitu. Jadi tipsnya yang pertama, Pak, ya kita berpatokan pada Alkitab, ajaran Kristus itu. Ya, lalu kedua ya kita membuka diri kita kepada Tuhan agar Tuhan bekerja dalam diri kita. Kita harus rendah hati, ya, harus menyadari juga kita ini siapa sih sebenarnya, ya. Dan banyak nyanyian-nyanyian juga. Misalnya saya ambil contoh, Pak, ada nyanyian itu, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Ya, jadi kalau kita ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan, ya berbagilah, kira-kira. Tidak usah sombong misalnya. Ya, harus ya peduli dengan tetangga misalnya, teman sejawat, ya di mana saja kita berada lah, bahwa siapapun manusia itu ciptaan Tuhan yang kita harus hargai, hormati, kasihi. Jadi itu patokannya, Pak. Ya, harus menyadari siapa sih sebenarnya kita ini, ya. Usia kita juga terbatas kan, Pak? Betul. Pak, ya. Kalau di Alkitab dikatakan usia manusia berapa tahun, Pak? 70. 70 atau 80 jika 80. Kuat. Kalau kita sampai 80 katanya udah penuh dengan tantangan, Pak. Udah dengan penuh penderitaan. Ya. Artinya mungkin urat-urat juga udah putus-putus. Tapi bersyukur kalau dikasih umur panjang lanjut usia, kita harus maksimalkan hidup kita lah. Umur panjang, Pak, dengan lanjut usia beda kan, Pak? Betul. Ya, kalau umur panjang mungkin 70, 80, lanjut usia bisa 100, Pak. Usianya lanjut lagi. Ya, betul. Ya, jadi itu, Pak, saya pikir clear di kekristenan ya. Saya pikir juga bukan mungkin semua agama, kita bersyukur kita Indonesia ini multi budaya, agama dan lain sebagainya. Semua mengajarkan kebaikan. Mari kita bergandengan tangan, ya.
Soal keselamatan memang sudah clear masing-masing agama, tapi tentang kemanusiaan ini ya, kita harus kedepankan. Betul. Barangkali begitu Pak Frederick.